Halo. Halo, halo. Oke, ketemu lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021. Kali ini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Mira. Hai. Hai, Apa kabar? baik, baik. Kamu Eh, gimana? baik, di sini baik kabarnya. Makasih banyak atas kesediaannya untuk hadir di podcast Lulu. Oh, sama. Ini, Singkat cerita, kita ketemu waktu itu di Koblenz, ya kan? Di ya. Jerman di tahun 2020. Udah dari situ kita kenalan, terus ya udah follow-followan Instagram, kontak terakhir ya pas di situ juga nggak sih jatuhnya. Ya. Siap. Terus aku persilahkan Wira untuk memperkenalkan diri. Halo, ya, nama saya Wira. Saya tinggal di Jerman di Koblenz, Mhm. terus di Indonesianya tinggal di Jakarta. Terus sekarang sibuknya ya masih studi S2 di jurusan Teknik Sipil di Koblenz. Masih. Oke, biasanya aku cerita-cerita dari SD, kelamaan nggak? Nggak kan ya? Nggak apa-apa. Nah, juga ingat apa sih? Sekalian kenalan. Waktu SD, SMP, SMA, zaman zaman sekolah gitu. Berarti di Jakarta atau dari Ya, kecil? dari SD sampai SMA sekolah di Jakarta. Terus kalau boleh tahu waktu masa-masa sekolah aktifnya apa aja tuh kegiatan? Kalau dulu SD tuh banyaknya les ya, banyak les-lesan. Oke. Ada les favorit Sambil gak? main lah, main-main sama Oh, temen dulu. Main apa ya, SD tuh main kasti kalau tahu. oh oke, keren. Kasti SD, terus SMP, SMA udah nggak gitu main, udah pindah mainnya. Jadi Apa tuh? main computer games. Oh, Udah ya. pindah. Zaman-zamannya apa itu berarti kalau boleh tahu? Ini nggak sih Eh, Dota? Aku dulu mah Dota tahunya ya, sedikit. bener-bener Oh Dota. benar ya. Oh ya Dulu hebat aku. Dota. I see. Gitu. Terus kalau boleh tahu SMA itu ngambil IPA atau IPS? Dulu SMA saya ambil IPA. IPA. Oke. IPA. Dulu sebenarnya juga nggak tahu mau kuliah apa. Kan Oke. masih SMA 1 ya. Iya, iya. Tapi dulu orang tua bilang katanya kalau IPA kan bisa ngambil apapun. Iya. Jadi ya udah ambil IPA dulu aja gitu. I see. Kalau boleh tahu kuliah S1 di mana kah? Ambil Saya jurusan apa? S1 di Unpar, Parahyangan Bandung. Ah, oke. Kalau boleh tahu jurusan apa itu? Jurusan sama teknik sipil. Oh, teknik sipil juga. Ya, teknik sipil. Oh, oke. Kalau boleh tahu waktu S1 di Indo, teknik sipil secara garis besar belajar apa? Kalau di Indo secara garis besar ya belajar kayak gimana cara Mm-mm. ngitung bangunan. Jadi kayak Oke. kita yang ngitung kekuatan bangunan lah, terus materialnya Mm-mm. apa, terus planning berapa, kayak berapa minggu Iya. dan begitu kurang lebih. Oh, oke. Terus kalau boleh tahu waktu itu awal ngambil teknik sipil kenapa? Nah itu Mm-mm. sebenarnya sih dulu pas SMA itu saya nggak gitu suka pelajaran gambar Oke. sama hafalan. Oke. Nah, jadilah dulu sebenarnya sempat bilang sih ke orang tua, kayaknya mau ngambilnya mat murni, karena kan bener-bener mat, maksudnya Iya, hitungan-hitungan. gitu-gitu. Cuman ditanya sama orang tua, maksudnya kalau mat dulu, nanti pas lulus mau kerjanya apa? Mm-hmm. Terus akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, si papa ada bilang, maksudnya kayak, ya udah coba ini aja apa teknik sipil juga nggak ada hafalan, maksudnya hitungan juga loh. Iya, iya. Kebetulan papa juga kan arsitek, jadi tahu. Oke. Ya udah dari situ baru ya udah Ambil ambillah teknik teknik sipil. sipil. Iya. I see. Nah, terus kalau boleh tahu S2 berarti di Jerman. Iya, Ya, itu kalau boleh tahu awal nah, mulanya kenapa tuh ke Jerman ambil S2? sebenarnya sih dulu juga nggak ada kepikiran. Dulu sebenarnya sempat ditawarin sama saudara, sama orang tua juga dibilangin kayak S1 ke Jerman aja maksudnya. Mau nggak S1 ke Jerman? Oh, oke. Cuman dulu nggak mau, soalnya nggak berani juga kan, kayak masih takut lah. Jadi bilangnya dulu S1 ke luar kota dulu, nanti S2 baru ke luar negeri, dulu ngomongnya gitu. Step by step lah. Iya. Nah, terus dulu lulus S1, saya sempat apply juga ke Taiwan.
Oh, oke. nyari beasiswa. Cuman nggak dapet yang keterima. Terus kerja dulu 2 tahun gitu atau 3 tahun. Habis itu saya coba apply lagi ke Belanda. Karena kan pakai bahasa Inggris dan juga di Belanda tuh banyak beasiswa. Sebenarnya saya waktu itu mau S2 tuh pakai beasiswa. Nah, terus apply banyak tuh. Salah satunya ada LPDP. Iya, oke. LPDP. Tapi ya nggak keterima, nggak dapet. Akhirnya si Dede kan emang di sini ada adik. Dia ke sini tuh dari 2011 ya. Jadi udah duluan lah, dari dia S1 ke sini. Dia bilang kenapa nggak coba ke Jerman. Maksudnya kan kalau ke Jerman biayanya nggak begitu mahal dibandingkan Belanda. Dan juga di sini bisa kerja, jadi istilahnya nggak perlu bergantung beasiswa lah. Tapi syaratnya cuma perlu belajar bahasa Jerman. Karena kuliahnya kan pakai bahasa Jerman rata-rata di sini. Ya udah, akhirnya saya coba waktu itu belajar 6 bulan gitu bahasa Jerman di Indonesia. Sampai akhirnya dapat B1, habis itu berangkat ke sini. Oke. Kalau boleh tahu pertama kali berarti bandarnya Frankfurt atau? Iya. Pertama kali saya juga kesini ke Frankfurt, belajar bahasa dulu 1 tahun di sini. Oke. Aku kira langsung. Enggak, karena B1 itu nggak cukup buat kuliah S2 di sini. Jadi minimal B2? Minimal S1 atau tes DAF-nya 4, SUPE 4 rata. Itu untuk S2. Itu walaupun beasiswa? Oh enggak. Saya nggak pakai beasiswa. Nggak pakai? Karena kan dia dapet. Yang DAD juga oke. Tapi rata-rata syaratnya itu sih. Oh, wow. Terus abis itu setelah ujian bahasa baru apply untuk S2-nya di sini. Apply-nya berarti udah di sini? Iya, jadi saya kesini pakai visa Stafkurs ya. Buat belajar bahasa dan studium Fulbrightum. Jadi buat persiapan studi. Dikasih pertama 6 bulan, terus pertanyaan lagi 6 bulan di sini. Oke. Nah, terus saya belajar bahasa setahun di Frankfurt. Terus saya ambil tes DAF waktu itu. Ternyata punktenya kurang. Hampir ya? Nilainya kurang dikit. Waktu itu kan persyaratannya tuh minimal 4 tiap tile ya, tiap bagian. Jadi untuk ngomong dan lain-lain ada 4 tile, jadi perlu 16 minimal poinnya. Saya cuma dapat 15 waktu itu. Dari situ saya apply lah, maksudnya ke kampus, nanya-nanya ke Eva, Pak Kosule. Emang rencananya kan mau ke Eva di sini. Terus sempat juga nanya ke ada beberapa universitas yang nyediain namanya Desa Fulbrightum apa ya, kayak bahasa intensif lah, tapi dan itu kan biayanya lebih murah dibandingkan ke Stafkurs, ke tempat kursus. Akhirnya saya waktu itu apply dan ternyata si Koblenz ini mau nerima walaupun nilai saya kurang 1, tapi dengan syarat. Jadi kayak saya mesti ibaratnya lunasin utangnya lah, jadi lulusin bahasanya dalam waktu 1 tahun, kalau enggak saya dikeluarin gitu. Ya, akhirnya saya masuk ke sini Koblenz. Awalnya sih nggak ada rencana ke Koblenz. Awalnya targetnya emang ada kota tertentu yang sudah jadi target? Awalnya tuh sebenarnya pengennya ke Aachen. Adik juga di sana kan. Rencananya mau ke Aachen. Ngambil yang sama juga? Ambilnya sama, tapi di Eval. Oke. I see. Terus gimana perbedaan, kalau boleh tahu perbedaan, kan berarti juga maksudnya dengan jurusan yang sama gitu di Jerman sama di Indo? Beda ya. Beda gimana ya? Kalau di sini tuh kayaknya detail banget. Semua benar-benar diperhatiin. Kebetulan saya juga pas masuk master di sini tuh saya harus ngulang 1 semester S1. Jadi kayak 30 credit point. Oke. Semester 4 tuh harus saya ambil, jadi kayak 6 pelajaran ada di S1, dan itu pas saya compare sama pelajaran kelas S1 di Indo itu beda. Maksudnya
eee, lebih detail lah, maksudnya segala sesuatunya emang benar-benar diperhatiin di sini. Oh, Itu berarti yang bikin susah ya. iya, I see. Berarti emang, apa namanya, karena, belum begitu detail makanya harus nambah itu tadi modul, harus ujian itu, yang Iya, karena kalau oke. dihitung dari, credit point dari yang di Jerman dan di Indo, itu beda. Kalau di Indo ada sistemnya SKS. Iya iya benar, Ya, SKS. kalau di Jerman itu CP. CP, Nah, iya kalau benar. di SKS di-convert ke CP ini, Heeh. ternyata, eee, Oh, nggak cukup sama di S1 sini so gitu, masih kurang. Jadi saya harus oke, tambah lagi, nambah lagi. Oh, I see. gitu. Terus kalau boleh tahu nih kegiatan pandemi sejauh ini ngapain aja selain perkuliahan? Pandemi itu dari tahun lalu ya, Maret ya? Maret, iya. 2000 itu pas Maret tahun lalu sih ya cuman di rumah kan, di rumah. Mhm. Ya paling waktu itu juga pas tahun lalu saya belum ada online for lesson. Oke, Karena kan masih kelas bener-bener baru baru sih, pandemi, jadi heeh, mungkin belum siap ya pas bener bener. mulainya. Mhm. Jadi ya cuman dikasih modul ya belajar sendiri, Oke. terus julinya ujian. Ya udah, itu cuman begitu aja tuh summer tahun lalu. Nah pas Mhm. winter mulai adalah online for lesson dan direkam. Oke, gitu. Tapi bosan juga kan, maksudnya dari bulan 3 saya di rumah terus. Iya. Akhirnya saya cari Oke. kerja full time. Jadi dari Oke. bulan 10 sampai bulan 12 saya kerja full time. Jadi kuliahnya ya beres kerja nanti saya nonton, kan direkam. Jadi nonton Mhm. nonton Oke. Oh, berarti kalau kerjanya emang harus ke tempat kerjanya gitu ya, maksud nggak iya WFH? iya, kerjanya istilahnya kerja Iya, I kasar see. ya. Oh, oke Jadinya oke. harus ke Ke tempat. pabriknya istilahnya. Oke. I see. Oke. Gitu. Terus kalau boleh tahu ada ini nggak pas datang awal ke Jerman gitu kan? Berarti zaman S2 awal gitu kan? Ada shock culture tertentu kah yang didapat di Jerman? Pas awal ke Jerman, apa ya, subculture-nya Iya. mungkin nggak tahu. Dulu pertama kali saya ke Jerman kan, saya di Frankfurt tinggal sama orang Indo. Jadi ada Oke. kayak, istilahnya kayak kayak tante, om tante di Indo ini, bukan kenalan saya sih, cuman Mhm. kayak mereka anaknya udah married, jadi ada kamar kosong. Nah, Mhm. disewain lah ke saya. Mhm. Nah, di sana ya bingung sih, kayak 1-2 hari awal tuh sempet bermasalah tuh sama WC ya. Oke. Karena WC di sini kan kering ya, rata-rata kering. Iya. Nah, ya waktu itu juga kaget kalau misalnya kayak, eee, buang tisu pun misalnya harus Iya di benar. dalam Iya benar. dalam, klosetnya kan. Iya. Kan kalau di Indo kan nggak boleh, malah Iya. kebalikan, di Indo malah Mhm. nggak boleh buang di kloset, di sini harus buang di kloset. Itu saya nggak tahu sih awal-awal. Oke. Ya itu, terus sama apa ya, kalau di Jerman nggak ini sih, paling ya itu sih. Oke oke, I see. Terus ada nggak pengalaman di Jerman gitu yang lumayan terkenang, yang kira-kira kayaknya kalau di Indo juga nggak bakal bisa terjadi gitu? Apa pengalaman di Jerman yang di Indo Mhm. tidak terjadi? Tidak, ya nggak, bukan tidak bisa juga, maksudnya kayak nggak mungkin nih kalau ini. Lihat salju. Ah, oke, terkesan banget ya berarti. Iya dulu soalnya emang pertama kali kan, awal-awal datang Nah, Maret, saya juga datang Maret waktu itu tahun oke, 2019. ya, 2019 saya datang, 2019 oke. Maret. Pertama itu kebetulan datang baru seminggu masih ada salju. Hmm, Jadi itu sampai pertama kali lihat salju, salju. keren keren Bener-bener keren. banget. I see. Di Frankfurt, iya benar kan di Frankfurt juga ini banget kak, apa Di lebat Frank gitu kan? iya waktu itu 19 kan 2019, tadi. 2019, 2018. 2018 saya datang, 2018. Oke oke. Itu masih lebat, masih pas datang itu aneh. Justru saudara saya kan waktu itu ada jemput Iya. di Frankfurt. Mereka juga bilang, eee, aneh kok, maksudnya Eee, bulan 3 gini masih ada salju. ya dan lebat juga. Oh iya iya, Iya, paham. Bener sih. itu sih I pengalaman see. pertama ya kan.
Kalau di Oke. Indo nggak akan. Iya, kalau itu benar, itu nggak bakal itu. Kayak katanya. I see. Terus, nah, balik waktu zaman sempet kita ketemu, itu kira-kira ada first impression nggak ketemu Lulu Lala? Waktu itu ketemu pertama kali pas lagi main basket, kalau nggak salah Betul. di lapangan basket gitu. Waktu itu kan sempat ada Irfan. Ya. Terus waktu itu sempat saya lupa, waktu saya datang kan saya nggak main, saya cuma duduk. Saya lupa ada Lulu atau Lala, dan ada satu yang main, satu Oh, nggak main, ya. satu main. Iya, benar. Terus si Irfan bilang saya ini kembar. Masa sih? Pertama kan nggak percaya, kayak Oh iya benar. ini kembar, kan bajunya aja beda. Terus kayak emang nggak gitu perhatiin sih, kayak nggak gitu perhatiin. Terus pas lihat, pas selesai main kan datang tuh ngumpul terus sih kayak ke band. Di situ baru lihat, oh iya ternyata kembar. Terus Iya. wah ini gimana bedanya? Sampai sekarang juga kayaknya nggak tahu ini bedanya. Bener. Itu tuh lapangan yang kalau nggak salah yang di bawah jembatan Ya, gitu, nggak sih, di bawah jalan. di kolong Nah, jembatan ya. betul. Ya, aku juga ingat tuh abis dari situ kita piknik kan. Ya. Itu seru banget sih. Itu yang paling seru. Keren. Itu terus dari sekitar sore nggak sih? Sore terus ke malam. Ya, sore sampai malam. Nih, Ini ramai kan kalau nggak salah yang datang. rame banget yang ngumpul. Ramai banget tuh. Aku masih ada videonya tapi sedikit doang sih. Nanti aku mau taruh di sini. Boleh. Tapi dikit banget, baru cuma sebentar, cuma bagian pas persiapan awal-awal, sisanya mau makan kan, baru sempat rekam-rekam. Kipas-kipasin api, asli. Betul sekali. Oh iya bener, sampai malam. Oh terus yang Irfan juga kena kemasukan itu kan ya, apa yang besi. Iya. Nah, Tarik aluminium coil, tarik ininya yang iya benar. portable buat ininya. Panggang-panggang. Panggang-panggang, iya benar. Lagu LDR nggak mau. Penika? Pulang deh. Tapi by the way kalau boleh tahu, Wira udah pernah kangen belum? Kan adiknya di sini. Saya pernah kangen sejauh ini 2 kali. Oh, oke. Nggak gitu sering, 2 kali. Oke. Iya, aku ke Koblenz berapa kali ya berarti? 3 mungkin. Iya, kayaknya 3 deh, kurang lebih ya seingat aku. Oh. Irfan tapi udah pernah juga ke Akan kunjungin. Waktu aku selesai dari piknik kalau nggak salah, atau yang mana lagi gitu. Itu sih. Terus kalau aku lihatnya juga pas dari mana gitu, Irfan tuh karena mau pergi kemana, jadi akhirnya kita bertiga ngobrol ke rumah Irfan. Aku, Lala, sama Wira. Aku maaf ya manggil Wira aja. Waktu itu kayak mau bener. Soalnya waktu itu singkat aku sama Lala tuh ngira Wira bener-bener anaknya satu kan, karena mukanya sangat muda sekali gitu kan, makanya langsung manggil Wira gitu kan. Terus akhirnya ke bawah sampai sekarang. Jadi izin manggil Wira aja. Sebenarnya yang lain juga ya manggil Wira juga nggak masalah. Rata-rata juga ya manggil itulah. Kadang ada sebutan-sebutan juga, nggak tahu siapa yang bikin kan. Oke. Gitu sih. Iya, itu aku ingat banget di situ. Naik bus. Terus kalau boleh tahu, selain Koblenz sama Akan, pernah jalan-jalan kemana lagi nggak? Atau mungkin nggak sempat juga karena pandemi? Kalau jalan-jalan ya, yang pernah lama kan di Frankfurt juga pernah lama. Oke, ya benar. Itu ya. Kalau jalan-jalan yang benar-benar jalan-jalan di Jerman itu kota lain belum pernah. Paling cuma itu 3. Paling kalau jalan-jalan waktu itu pernah ke Belanda. Kunjungin temen juga waktu itu, ada temen masih kuliah di sana. I see. Tapi kalau yang visit, yang emang datang, soalnya dulu pernah ikut AMP. Oke. AMP kan buat cari desa Vorbereitung kurs itu ada yang buka AMP juga, ada yang buka tes. Iya. Nah ikut juga itu kan buat Vorbereitung kurs itu ke Citau. Citau. Jauh banget ya. Iya. Terus Berlin juga udah pernah. Berlin. Cuman buat naruh Uni Asis.
Oke. Udah, yang lain. Enggak. Oke. Sip. Terima kasih banyak atas update-annya. Ya makanya nih gara-gara lockdown kan nggak bisa jalan-jalan. Kalau nggak emang udah planning kayak mau coba jalan-jalan ke kota mana. Oh iya, benar-benar kalau akan boleh lah. Saya mungkin udah ada adik ya, jadi bakal pergi ya pasti sama adik sih. Kan sekarang udah pernah sih 2 kali. Oke, siap. Yang lain. Terus pertanyaan terakhir, kalau boleh tahu harapan dan rencana ke depan seperti apa? Harapan dan rencana ke depan sih kalau bisa cepet-cepet lulus sih, maksudnya lulus master, terus kalau bisa dapet kerja di sini biar bisa punya pengalaman kerja di Jerman. Amin. Ya nanti kedepannya nggak tahu bakal stay di sini atau mungkin balik ke Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya, semuanya. Semoga kedepannya juga masih bisa stay in contact ya. Ya siap. Amin. Stay safe sama healthy juga di sana. Ya kamu juga. Makasih. Mohon maaf dari Lulala kalau ada salah-salah. Hampir nggak ada. Makasih banyak loh. Oke, aku pamit. Dadah. Dadah. Bye-bye.